Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallah. Hadirin ahli Jumat yang sama-sama menghargai Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb Malik serta ilah manusia, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita usia, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan, sehingga pada saat ini kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke tempat ini untuk bersama-sama ruku sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita berharap bahwa usia, kesehatan, kesempatan yang kita miliki mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal kita menuju ke negeri keabadian, yaitu negeri akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini negeri kita, khususnya di Pulau Sumatera, sedang ditimpa musibah, sedang ditimpa bencana, yang mana kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai bangsa Indonesia turut prihatin dan mendoakan saudara-saudara kita agar saudara-saudara kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang namanya bencana, berbagai macam bencana, baik itu longsor, gempa bumi, banjir, tsunami dan sebagainya, adalah bencana-bencana alam yang mungkin atau sudah pasti sudah terjadi dari zaman dahulu, bahkan dari zaman para nabi. Sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Shu'aib dan Saleh, Musa dan sebagainya, sudah terjadi bencana-bencana di muka bumi. Yang tadi sebutkan adalah bencana-bencana alam, dan juga ada bencana-bencana sifatnya sosial, kerusuhan, kisruh politik dan sebagainya. Itu juga adalah bagian dari bencana. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah, maka cara pandang manusia terhadap bencana ada berbagai macam. Pertama adalah cara pandang manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang jauh dari Allah, yang jauh dari tuntunan Al-Quran, adalah mereka memandang bahwa bencana itu hanya sekedar bencana. Yang mereka pandang adalah bencana adalah sama sekali tidak ada kaitan dengan keimanan. Bencana dipandang mereka adalah sebagai bagian hanya fenomena alam yang tidak ada kaitannya dengan tingkah laku manusia di muka bumi. Sehingga ketika terjadi bencana, sama sekali tidak menggugah hatinya, tidak menggugah pikirannya,
tidak bisa menjadikan sebagai pelajaran bencana itu, sehingga ketika terjadi bencana, apalagi mungkin jauh di sana, sama sekali tidak berpengaruh kepada tingkah lakunya, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi bencana di belahan bumi yang lain atau di tempat yang lain, sama sekali tidak mengefek kepada dirinya, tidak tergerak hatinya untuk simpati, memberikan bantuan dan sebagainya, sama sekali tidak tersentuh hatinya dengan bencana-bencana itu, tidak menjadikan itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, sama sekali tidak. Itulah cara pandang orang-orang jauh dari Allah, yang sama sekali tidak menggugah hatinya, tidak menggugah pikirannya apapun bencana terjadi. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 21, disebutkan bahwa awalam yasiru fil ardi, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, kanu hum asyadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi, mereka itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Fa akhadahumullahu bidzunubihim, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum minallahi min waq, dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah. Hadirin rahimakumullah, ketika orang membaca dalam sejarah, ketika terjadi bencana banjir besar dan sebagainya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak paham tentang agama, mereka memandang itu adalah bencana biasa. Ketika terjadi bencana gempa bumi di zaman para nabi yang terdahulu, mereka hanya memandang itu adalah bencana biasa, tidak ada kaitan dengan perbuatan orang-orang di atas. Maka sama sekali bencana-bencana yang terjadi di zaman para nabi dan rasul dahulu tidak menggugah hati mereka, tidak menjadikan pelajaran bagi mereka. Hadirin rahimakumullah. Tetapi yang kedua adalah cara pandang orang-orang beriman. Cara pandang orang beriman kepada Allah dan Rasul ketika terjadi bencana adalah, pertama, orang-orang beriman akan senantiasa mengembalikan semuanya kepada kehendak dan kekuasaan Allah. Ketika terjadi bencana, maka orang beriman akan meyakini bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, apakah kepada dirinya, apakah kepada negerinya, apakah kepada tempat yang lain, itu diyakini oleh orang-orang beriman adalah kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah Maha Kuasa. Kemudian berikutnya, cara pandang orang-orang beriman terhadap bencana yang menimpa dirinya ataupun tempat lain adalah mereka menghadapi dengan hati yang penuh keimanan, tawakal, sabar dan tabah, serta mereka lihat sebagai sebuah ujian dan musibah untuk menguji kualitas keimanan dan kesabaran mereka. Ketika bencana menimpa dirinya, menimpa negerinya, menimpa tempatnya, maka orang beriman senantiasa mengembalikan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya hidup adalah ujian. Ketika kita diciptakan di dunia, ditempatkan di dunia, adalah selama kita hidup sampai kita mati, itu adalah berupa ujian-ujian. Apapun ujiannya, ada orang yang diuji dengan bencana alam, tsunami, longsor, banjir dan sebagainya. Ada diuji dengan kehilangan pasangan hidupnya, ada diuji dengan kehilangan anaknya, ada diuji dengan ekonomi dan sebagainya, ada diuji dengan anak dan sebagainya. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan tentu kita tidak bisa memilih ingin diuji seperti ini, ingin diuji seperti itu. Tapi Allah sudah menentukan kepada kita ujian setiap masing-masing. Jangan menyangka ketika kita mendapatkan ujian, kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, ada hanya kita yang susah, hanya kita yang capek, hanya kita yang hidupnya susah di muka bumi ini. Karena kadang kita ketika kita mendapatkan ujian yang begitu berat dalam pandangan kita, seakan-akan yang susah adalah kita sendiri, yang lainnya tidak susah. Ketika kita mendapatkan misalnya di rumah tangga ujian dari pasangan kita, ujian dari anak-anak kita, atau ujian justru dari orang tua kita, itulah ada bagian ujian Allah kepada kita. Dan ketika kita sebagai orang beriman, kita meyakini ada itu sebagai cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita naik level kepada keimanan yang berikutnya. Kemudian berikutnya adalah cara pandang orang-orang beriman kepada musibah dan sebagainya sebagai teguran Allah atas kelalaian dan dosa yang mereka lakukan. Bisa jadi itu adalah sebuah teguran kepada kita. Ketika kita mendapatkan musibah, misalnya kehilangan barang, musibah kebakaran ataupun yang lainnya, bisa jadi itu sebuah teguran Allah kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan ujian apapun itu, bencana alamkah, kematiankah, kehilangankah, maka kita harus muhasabah diri, introspeksi diri. Apa yang selama ini kita lakukan? Apakah kita sedang dekat kepada Allah, atau justru kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah iman kita sedang dalam level tertinggi, atau justru iman kita sedang turun? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bi ta'at wa yanqus bil maksiyah. Meningkat dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka senantiasa untuk muhasabah diri. Jangan-jangan musibah yang datang kepada kita adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mungkin sudah selama ini jarang dekat dengan Allah, jarang ke masjid, jarang membaca Al-Quran, jarang sedekah dan sebagainya. Itu adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah ketika musibah datang kepada kita, kita jadikan sebagai saat untuk harus bertobat kepada Allah agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang berhasil dalam berinteraksi dengan Allah dan alam, maka akan menghadapi berbagai macam ujian dengan sangat sabar. Disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 155 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami sedang menuju kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang dapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran dengan tegas menjelaskan bahwa sebab utama terjadinya semua peristiwa di atas, bencana, bisa jadi adalah merupakan
ulah manusia sendiri yang berkaitan dengan pelanggaran manusia kepada aturan-aturan Allah yang terjadi di alam. Maka semua pelanggaran tersebut disebabkan tangan-tangan manusia. Bisa jadi karena perbuatan-perbuatan manusia. Disebutkan di surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan agar kita senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah, dan senantiasa bermuhasabah diri, evaluasi diri kita agar kita jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, dari khutbah pertama tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil kesimpulannya. Pertama adalah semua peristiwa dan bencana yang kita saksikan di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua adalah berbagai peristiwa dan bencana ini adalah ujian kesabaran. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba-hambanya, mana hamba yang sabar dan mana hamba-hamba yang tidak sabar. Semua yang terjadi kepada kita, apapun musibah kepada kita, maka itu adalah menuntut kita untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin menjadi orang-orang yang menakjubkan, maka salah satu di antaranya adalah sabar. Rasulullah SAW bersabda, "Ajabali amril mu'min," kata Rasul. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib orang beriman itu. Orang beriman itu disebutkan ajaib. Mengapa ajaib? Karena apapun yang terjadi kepada orang beriman, maka itu semua akan menjadi kebaikan. Mengapa menjadi kebaikan? Karena ketika orang beriman mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka orang beriman itu bersyukur, maka syukur itu baik bagi dia. Ketika orang beriman itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan anak, mendapatkan harta yang luar biasa, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kenaikan pangkat dan sebagainya, maka ketika dia bersyukur kepada Allah, maka syukur itu baik bagi orang beriman. Begitupun sebaliknya, ketika orang beriman itu mendapatkan musibah, bencana alamkah, kematiankah, kehilangankah, kekurangankah, maka orang beriman itu bersabar, maka sabar itu baik bagi dia. Jadi apapun yang terjadi kepada orang beriman, ketika disikapi dengan baik, bersyukur ketika bahagia, dan bersabar ketika nisab, maka itu semua akan jadi kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian berikutnya adalah sebagai ketika bencana terjadi, musibah terjadi kepada kita, itu bisa jadi sebuah teguran Allah kepada kita agar kita kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah cara pandang orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka memandang bencana itu hanya sekadar bencana, sama sekali tidak ada kaitan dengan teguran dari Allah, sama sekali tidak ada kaitan dengan perbuatan mereka. Maka ketika terjadi bencana, mereka tidak memandang sebagai teguran dan tidak mendekatkan mereka kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang beriman memandang bahwa bencana itu adalah bagian daripada teguran, bagian daripada ujian, bagian daripada cobaan Allah kepada kita.
Maka apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita berharap apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah sebagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ketika penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka dekat dengan Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti kata Allah, la fatahna, kami bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan kepada mereka keberkahan di langit dan bumi. Hujannya jadi barokah, anginnya jadi barokah, tanahnya jadi barokah, airnya jadi barokah ketika sebuah negeri penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetapi sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka menolak ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ketika manusia melanggar aturan-aturan Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak beriman, bertakwa kepada Allah, maka akan ditimpakan bencana apapun bencananya, bencana alam ataupun bencana sosial kepada kita. Dan yang kita khawatirkan adalah yang namanya bencana tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi bisa jadi menimpa orang-orang yang tidak berbuat dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan agar kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kita berharap bahwa negeri ini akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin terus beriman bertakwa, semakin mendekatkan ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, kita senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.